Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan tegaskan keuangan Koperasi Desa Merah Putih bukan untuk dibagi-bagi secara gratis. Anggaran sampai dengan 3 miliar itu harus dikembalikan kepada Himbara selama 6 tahun ke depan. Jadi harus lunas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi di channel seputar informasi desa. Tidak bosan-bosan saya mendoakan kawan-kawan dan teman-teman selalu ada dalam kondisi sehat, selalu dilancarkan aktivitas dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke sobat, pada dialog percepatan kemarin ya mengenai Koperasi Desa Merah Putih yang dihadiri beberapa kementerian dan stakeholder yang ada di Bandung, Jawa Barat, salah satunya Menteri Koordinator Pangan menyebutkan bahwa untuk pendanaan Koperasi Desa Merah Putih itu bisa dapat pinjaman dari Himbara maksimal 3 miliar. Oh, itu cukup besar atau sangat besar sobat? Dana 3 miliar ini, wow, ini cukup banyak ya, dan bisa digunakan untuk apa saja. Tetapi pada sambutannya beliau menegaskan bahwa keuangan ataupun pinjaman ya yang dari Himbara ini akan dikembalikan ya 6 tahun ke depan. Jadi pinjaman ini harus lunas. Nantinya dari mana dibayarnya uang 3 miliar ini? Oke sobat, simak videonya sampai selesai ya. Dengan Koperasi Desa Merah Putih ini, maka akan dikucurkan 250 triliun dari Himbara. Nggak ada tepuk tangannya ya? Jawa Barat kok tepuk tangannya sepi ya? Coba saya dengar dulu tepuk tangannya mana? 250 triliun akan dikucurkan ke desa-desa atau kelurahan-kelurahan. 300 triliun akan ditambah lagi dikucurkan melalui KUR ke desa-desa, ke kelurahan-kelurahan, ke UMKM. Mana tepuk tangannya? 200 triliun akan dikucurkan dalam bentuk makan bergizi gratis. Saudara-saudara, hampir 750 triliun belum pernah terjadi sepanjang reformasi. Uang begitu besar mengalir ke desa, ke UMKM, ke kelurahan-kelurahan. Oleh karena itu ini tidak boleh gagal. Oleh karena itu akan dibangun ekosistem ekonomi pedesaan atau ekonomi kelurahan. Itu yang akan kita bangun. Saudara-saudara, saya tegaskan di sini agar tidak salah paham para kades. Ini tidak ada pembagian uang gratis, enggak ada. Dikasih uang dibagi-bagi, enggak ada Pak. Pak Gubernur enggak ada. Enggak ada. Ini nanti tahap pertama akan diberikan plafon. Plafon, bukan dikasih kades dibagi, enggak. Dikasih plafon 3 miliar rupiah. Tepuk tangannya kok dikit ya. Jadi kalau di Jawa Timur udah heboh nih, wah gitu. Jawa Barat pelit ya kalau tepuk tangan ya. Kalau kasih makanan cepet biasanya. Mana coba tepuk tangannya? Untuk Pak Presiden, untuk Pak Presiden, untuk Pak Perbro. Jadi saudara-saudara, ini akan dilakukan secara profesional. Plafon 3 miliar. Di desa saudara harus membangun gudang. Kalau sudah ada gudang nggak usah lagi, itu aja di branding. Harus menjadi agen sembako, LPG tadi, ya kan? Alsintan dan lain-lain. Tentu perlu modal. Ya, plafon 3 miliar. Nanti kalau bagus baru ditambah. Ngajukan untuk branding Kopdes karena gudang di desa saudara sudah ada. Rapat koperasi. Pak, ini kan Himbara di bank, uangnya ada di bank ini, plafon ya. Kami mau bangun gudang, biayanya 1 miliar. Maka nanti bank akan datang. Pak Gubernur, bank datang lihat yang mau dibangun apa, dihitung sama bank.
bank hitung cuma 200 juta, maka saudara akan dikasih 200 juta. Jadi ini betul-betul transparan, kita ingin sukses. Jangan sampai kayak dulu, tidak ada bagi-bagi. Ini kita ingin langgeng, koperasi ini maju, desa saudara maju, ekonomi desa saudara maju. Saudara ngajukan lagi plafon akan membuka warung, ya kan? Berapa? 1 miliar. Nanti bank lihat, dihitung berapa banyak yang mau dibeli stoknya. Bank bilang 300 juta, ya dikasihnya 300 juta. Saudara ngotot 1 miliar, tidak akan dikasih. Oleh karena itu saudara, kita minta nanti kepala kades semuanya Musdesus segera. Dari Musdesus ke koperasi, ke notaris, kasih waktu 3 hari. Oleh karena itu hasil Musdesus tidak usah diambil oleh kepala dinas koperasi, tidak usah. Hasil Musdesus langsung kasih notaris, notaris langsung daftar ke KUM, Dirjen AHU, mana Dirjen AHU? Itu, ya Dirjen AHU khusus datang untuk melayani saudara-saudara. Tepuk tangan untuk Dirjen AHU. Jadi Musdesus ikut notaris 3 hari langsung daftar ke Dirjen keluar. Ya, nanti kita umumkan serentak. Habis itu saudara sudah boleh pinjam uangnya. Tapi harus jelas untuk apa? Harus jelas. Kalau pinjam uang nggak jelas untuknya nggak dikasih. Saudara-saudara, saudara akan ditunjuk jadi agen pupuk, akan jadi agen LPG, akan ditunjuk jadi agen sembako, akan ditunjuk jadi agen briling, akan ditunjuk menjadi agen pos. Jadi bantuan-bantuan sosial, bansos, bantuan pangan dan lain-lain nanti akan ditangani oleh Kopdes, dapat ongkos lagi. Jadi pos sampai di Kopdes. Kopdes nanti yang akan ke rakyat yang ada di desa itu. Sehingga ekonomi desa akan berkembang. Ekonomi desa ataupun ekonomi kerakyatan menjadi poin inti ya dari diadakannya Koperasi Desa Merah Putih. Karena kalau dalam sistem ekonomi ya, apabila suatu daerah itu mengelola keuangan dengan cukup banyak, kita lihat di desa ya, berarti masyarakatnya itu akan makmur ya, akan maju dan sejahtera apabila setiap tahunnya penghasilan ataupun perputaran keuangan di desa ataupun di masyarakat desa itu sangat banyak. Profesionalisme pengurusan untuk Koperasi Desa Merah Putih juga menjadi salah satu keberhasilan ya untuk koperasi ini bisa maju. Nah, tadi juga selain itu beliau tegaskan dari Menteri Koordinator Pangan ini, keuangan yang diterima itu bukan untuk dibagi-bagi secara gratis, tetapi digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Tadi sudah di-spill ya untuk kegiatannya apa saja. Nah, itu bisa dilaksanakan oleh Koperasi Desa Merah Putih, tapi tergantung ya, tergantung apa yang menjadi porsi ataupun kebutuhan yang ada di masyarakat desa. Yang menarik juga tadi dikatakan ya, segera dilaksanakannya Musdesus. Setelah dilaksanakan Musdesus dan administrasinya ditempuh, silahkan 3 hari itu langsung diserahkan ataupun nanti akan dibawa ya oleh dinas-dinas koperasi terkait di setiap wilayah dan langsung diakte notariskan lalu disahkan oleh Kementerian. Itu kalau kita lihat tadi tayangan video 7 menit ya, 3 hari di dinas koperasi dan 7 menit di Kementerian untuk pengesahannya. Itu cukup sangat singkat ya, tetapi kita lihat seperti apa nih ya di lapangannya Pak. Oke sobat, demikian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan berikan komentarnya ya. Selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur bila perlu, dan selalu semangat menjalani aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.